Halo, perkenalkan aku Olivia dari kelas MA 22C01 mata kuliah perpajakan Universitas Pelita Bangsa. Di sini, aku akan mengulas mengenai perpajakan secara umum di Indonesia. Tanpa harus menunggu lama, kita mulai aja yuk. Kita mulai aja ke perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional di berbagai sektor. Dasar hukum perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain yang pertama, UUD 1945 Pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua ada Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Yang kedua ada UU Pajak Penghasilan atau PPH. Yang ketiga ada UU Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah PPNBM. Yang keempat ada UU Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Yang kelima ada UU Bea Materai. Selanjutnya, jenis-jenis pajak di Indonesia. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat ini terdiri dari pajak penghasilan atau PPH, pajak atas penghasilan orang pribadi atau badan. Lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB sektor tertentu. Selanjutnya ada bea materai, pajak atas dokumen tertentu. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah ini meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak tanah air. Subjek dan objek pajak. Yang pertama ada subjek pajak, yaitu pihak yang dikenakan kewajiban membayar pajak seperti individu, perorangan, atau badan usaha. Yang kedua ada objek pajak, segala sesuatu yang dikenai pajak seperti penghasilan, konsumsi barang dan jasa, kepemilikan aset, transaksi tertentu, dan lain-lain. Berikutnya ada fungsi pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada fungsi mengatur, yaitu mengatur perekonomian melalui kebijakan pajak, misalnya mengendalikan inflasi atau mendorong investasi. Yang ketiga ada fungsi distribusi atau pemerataan, yaitu mendistribusikan pendapatan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Yang keempat ada fungsi stabilitas, yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Reformasi perpajakan di Indonesia. Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, dan memperbaiki sistem administrasi antara lain melalui 1. Digitalisasi layanan seperti e-filing, e-billing, dan e-form. Yang kedua ada pengungkapan program sukarela atau PPS. Yang ketiga ada pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Core Tax Administration System. Yang keempat ada modernisasi aturan pajak internasional dan kerjasama global atau OECD BEPS Project. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tentang perpajakan, yaitu perpajakan adalah fondasi penting dalam pembangunan Indonesia. Dengan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efektif, negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama. Sebagai warga negara yang baik, kita semua berkewajiban untuk memahami, mendukung, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Terima kasih.